Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi dengan Bulia. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana trik cara mudah menentukan FPB dan KPK dengan tabel. Ya, perhatikan baik-baik ya. Sebelumnya yuk kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita ingat dulu kembali tentang bilangan prima. Ya, apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kemudian ada faktor prima. Apa itu faktor prima? Faktor prima adalah faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Contoh, kita akan menentukan faktor prima dari 12. Nah, untuk menyelesaikannya, kita cari terlebih dahulu faktor bilangan dari 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, dari faktor bilangan ini, kita tentukan mana yang merupakan bilangan prima ya. Nah, kalau sudah ketemu, berarti dialah yang merupakan faktor prima. Oke, jadi dari faktor bilangan 12 yang merupakan bilangan prima adalah 2 dan 3. Sehingga faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Ya, kemudian ada lagi faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Yaitu perkalian faktor-faktor suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Kita akan menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan dengan menggunakan tabel. Ya. Contohnya di sini kita akan menentukan faktorisasi prima dari 12. Nah, di sini ada bilangan pembagi. Bilangan pembaginya di sini kita gunakan bilangan prima. Ya. Oke, kita langsung bagi ya. 12 dia adalah bilangan genap. Sehingga 12 ini kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Kemudian 6 masih genap juga, kita bagi 2 lagi. Hasilnya adalah 3. Nah, 3 di sini dia ganjil ya, maka kita bagi pula dengan bilangan prima ganjil yang terkecil, yaitu 3. Ya, 3 dibagi 3, hasilnya adalah 1. Nah, bilangan pembagi ini ya sudah bilangan prima. Sehingga untuk faktorisasi dari 12, maka kita kalikan semua faktor-faktor prima yang ada. Ya, sehingga faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Atau kita tulis dalam bentuk perpangkatan, di sini ada 2 pangkat 2 kali 3. Nah, anak-anak, agar lebih memahami lagi bagaimana menyelesaikan FPB dan KPK dengan menggunakan tabel, kita selesaikan ya sama-sama untuk latihan soal berikut. Tentukan FPB dan KPK dari 54 dan 72 dengan menggunakan tabel ya. Oke, kita ingat kembali bahwa kita menggunakan bilangan prima sebagai bilangan pembagi. Ya, kita buat tabelnya. Di sini kita bagi 54 dengan 2. Begitu pula dengan 72. Ya, kita selesaikan.
54 dibagi 2, hasilnya adalah 27. 72 dibagi 2, hasilnya 36. Ya, di sini ada 27. 27 itu bilangan ganjil, sehingga kita bagi dengan bilangan prima terkecil yang ganjil, yaitu 3. Ya, 27 dibagi 3, hasilnya adalah 9. 36 juga kita bagi 3, hasilnya adalah 12. Kemudian 9 ini kita bagi 3 lagi. Ya, 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Kemudian 12 kita bagi juga dengan 3. Ya, hasilnya adalah 4. Ya. Kemudian 3 kita bagi lagi dengan 3. Sehingga 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. 4 tidak bisa dibagi 3. Jadi kita masih tetap tulis 4 ya. Oke, lanjut. Di sini sudah ada 1. Nah, jadi kita tinggal membagi 4 ya. 4 kita bagi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 2. Ya. Kalau di sini masih tetap ya, 1 ya. Oke, di sini ada 2. Maka kita bagi 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Ya. Nah, ini adalah faktor prima. Ya, faktor-faktor prima dari 54 dan 72. Sekarang bagaimana cara menentukan FPB dengan menggunakan tabel? Maka ada kuncinya, Nak. Nah, perhatikan ya untuk FPB. Yaitu apa? Ambil faktor-faktor prima yang dapat membagi habis semua bilangan. Jadi yang kita ambil adalah faktor-faktor prima yang bisa membagi habis. Kita cek 2 di sini bisa membagi habis 54 dan 72. Jadi dia kita lingkari. Berikutnya 27 habis dibagi 3. 36 juga habis dibagi 3. Sehingga 3 di sini kita lingkari juga karena membagi habis. Ya, lagi. 3 di sini membagi habis 9. Dia juga membagi habis 12. Sehingga 3 di sini juga merupakan bilangan faktor prima yang bisa membagi habis semua bilangan. Ya. Oke, apakah ada lagi? Kita lihat. 3 bisa habis dibagi dengan 3. Namun di sini 4 tidak bisa habis dibagi dengan 3 ya. Sehingga ini bukan termasuk. Ya, tidak kita lingkari. Begitu pula untuk 2 dan 2 yang satunya lagi ya. Sehingga FPB dari 54 dan 72 adalah perkalian dari 2 kali 3 kali 3. Hasilnya ada 18 atau di sini 3-nya sebanyak 2 kali. Ya, sehingga kita tulis dalam bentuk perkalian, perpangkatan sehingga menjadi 2. Ya, faktorisasinya adalah 2 kali 3 pangkat juga. Sekarang bagaimana dengan KPK? Nah, untuk menentukan KPK, maka kita ambil semua faktor prima yang ada, semuanya kita ambil. Ya, kemudian kita kalikan. Ya, sudah ada 2, 3, 3 lagi. Ya. Kemudian ada 2, ada 2. Kemudian kita kalikan. Ya, sehingga KPK dari 54 dan 72 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, hasilnya adalah 216. Ya, atau kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan, karena 3-nya sebanyak 3 dan 2 juga sebanyak 3, nah kita tulis 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Ya, itu ya. Satu lagi nih, agar lebih paham lagi bagaimana menentukan
FPB dan KPK dengan 3 bilangan yaitu 16, 20, 24 dengan menggunakan tabel. Ingat, kita membaginya dengan bilangan prima. Ya, kita buat dulu tabelnya. Oke, kita bagi dulu 16, 20, dan 24 dengan 2. Ya, 16 dibagi 2, hasilnya adalah 8, 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10, 24 dibagi 2, hasilnya adalah 12. Kemudian kita bagi lagi nih, 8, 10, 12. Bilangan genap semua ya, kita bagi dengan 2. 8 bagi 2, hasilnya adalah 4. 10 dibagi 2 adalah 5, dan 12 dibagi 2 adalah 6. Ya. Kemudian kita bagi lagi nih, 4 itu dia adalah genap, maka kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Ya. Kemudian ya, 4 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 2. Kemudian 5 tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita tulis saja 5 ya. 6 kita bagi 2 juga. 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Kemudian 2 kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 1 ya. Kemudian 5 kita bagi 2, nggak bisa ya, nggak bisa dibagi habis, maka kita tulis saja 5. Begitu pula untuk 3, dia tidak bisa habis dibagi dengan 2. Kemudian langkah berikutnya kita akan bagi 5. 1 di sini masih tetap ya, kita turunkan saja 1 ke tabel yang bawah ya. Terus kemudian 5 dibagi 5, hasilnya adalah 1. Kemudian 3 dibagi 5, tidak bisa ya, maka kita tetap tulis 3. Kemudian kita bagi lagi 3 ini dengan bilangan prima ganjil terkecil yaitu 3 ya. 3 dibagi 3, hasilnya adalah 1. Nah, seperti itu. Nah, di sini baru kita akan tentukan mana yang FPB-nya, faktor yang merupakan FPB, dan mana yang KPK-nya. Ingat dengan kunci yang tadi, bahwa untuk menentukan FPB dengan tabel, ingat kuncinya. Ambil faktor prima yang dapat membagi habis semua bilangan. Kalau kita lihat, yang bisa membagi habis semua bilangan adalah, ini ada 2 ya. 2 ya, kita lingkari, kemudian ini juga ya bisa membagi habis. Lanjut, ini nggak bisa ya, 4 bisa dia bagi habis oleh 2 ya, hasilnya 2. Namun di sini 5 tidak bisa habis dibagi 2 sehingga dia tetap tertulisnya 5 ya. 6 bisa habis dibagi 2, hasilnya adalah 3 ya. Lanjut. Tidak ada lagi ya yang bisa membagi habis, sehingga udah sampai di sini saja ya. Sehingga ini adalah faktor yang bisa membagi habis semua bilangan. Kemudian apa berikutnya? Dikalikan. Jadi FPB dari 16, 20, dan 24 adalah perkalian 2 kali 2. Hasilnya adalah 4. Kalau kita tulis dalam bentuk pangkat, maka 2 pangkat 2. Ya. Kemudian KPK-nya bagaimana? Nah, masih sama dengan kunci yang sebelumnya, yaitu apa? Untuk menentukan KPK, maka ambil semua faktor prima yang ada. Ya, jadi yang diambil hanya faktor prima saja. Ya, semuanya diambil. Ya, kemudian kita kalikan. Ada 2, ini sudah prima semua. Kemudian ada lagi 2, kita lingkari lagi ya. Kemudian ada 2 lagi, kemudian 5 dan 3. Sehingga KPK dari 16, 20, dan 24 adalah perkalian dari
2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 240. Atau kalau kita tulis dalam bentuk berpangkatan, 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. Ya. Nah, anak-anak, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya bagaimana cara menentukan FPB dan KPK dengan menggunakan tabel. Ya. Nah, berikut ada latihan soal. Nanti kalian coba sendiri di rumah ya. Untuk soal berikut ya, tentukan KPK dan FPB dari bilangan berikut dengan menggunakan tabel. Ya, sekian dari Ibu Lia ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.